Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Halo, balik lagi dengan kita podcast Malam Klinik. Gua Putra. Dan gua Jack. Ini udah podcast ke episode berapa ya? 9. Iya, udah 9. Sebelumnya kemarin kita udah bacakan dari singkat gue dari Maria ya. Mia. Gak ganti-ganti nama, Pak. Iya, Pak. Buset. Ini udah siapa namanya? Oh iya, sebelumnya kita ngucapin minal aizin dulu ya. Oh iya. Iya, udah lebaran udah lewat ya. Udah lewat, Pak. Udah lewat. Iya. Udah 2 minggu belum. Ya? Sebelumnya minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin teman-teman. Oh iya, teman-teman juga kalau mau cerita Berbagi pengalamannya bisa kirimkan ke email kita ya. Iya, ke klinikzone@gmail.com. Aduh, ini sebetulnya ini udah cukup malam nih Pak. Wah, kita ya sudah jam 1 Pak. Demi teman-teman yang sudah menunggu. Ini kita mau bacain email dari beberapa dari mungkin hari ini kita bacakan satu dulu ya. Satu dulu Pak. Satu emang dari kemarin satu doang. Besok kapan-kapan 2. Iya. Kalau bisa iya. Ini cerita akan dibawakan oleh Jack. Jadi dipersilakan untuk Bang Jack untuk ceritakan. Langsung aja atau masih basa-basi dulu? Basa-basinya kelamaan ya. Oke, ini ada email dari teman kita nih namanya Ardi yang mau berbagi pengalaman mistisnya nih ya. Oke, langsung aja gue bacain ya. Ya, boleh, lanjut. Nama aku Ardi. Aku memiliki cerita mistis tentang hantu penunggu jembatan. Jembatan mana, dikasih tau nggak? Belum nih Pak. Belum. Coba mungkin di bawah kali ya. Iya. Jadi cerita ini berawal dari pengalaman nyata yang aku alami bersama teman-temanku. Aku berasal dari daerah timur Indonesia, tepatnya di kota Sumbawa. Iya. Di mana Pak? Di paling timur Pak, Indonesia. Timur, Papua. Gila, lu gue IPA soalnya. Oke. Waktu itu kira-kira pukul 7 malam. Aku dan 6 orang temanku sedang duduk-duduk di pantai. Kebetulan rumah kami terletak dekat pantai. Kami duduk mengobrol di dekat muara sambil membakar ikan. Wah, enak banget. Keren, tapi kayaknya keren sih tempatnya nih. Iya, enaknya kayak sejuk nih. Muara itu terhubung dengan sungai yang cukup luas dan kira-kira 100 meter terdapat jembatan yang melintang di atas sungai tersebut. Saat itu kami asik mengobrol sambil bermain gitar. Sebagai remaja di pulau kecil, hanya itulah cara kami menghibur diri. Sebentar Pak ya. Ketika sedang asik melewati kebersamaan itu, salah satu temanku tidak sengaja melihat ke arah jembatan. Ia melihat ada seseorang sedang berdiri di atas pembatas jembatan itu. Sendiri. Tidak jelas apakah itu wanita atau pria, karena sangat gelap sehingga tampak bayangannya saja. "Hei, lihat itu di sana," kata Ahmad sambil menunjuk ke arah jembatan. Oh, temannya ngasih tahu. Iya, temannya ngelihat. Oh. Okay. Tapi dia ngelihat juga nggak? Mungkin yang lain lagi asik bakar-bakar ikan kali kan. "Weh, ngapain itu orang?" ujar Rian. Kami semua hening memandang bayangan orang yang berdiri di atas pembatas jembatan itu. Tak beberapa lama, orang tersebut merentangkan tangannya, kemudian melompat ke bawah. Biur! Terdengar suara benda jatuh ke dalam sungai itu. Suara itu terdengar jelas oleh kami. "Tolongin, orang itu bunuh diri!" teriak Boni yang telah berdiri. Kami semua serentak berlari menuju sungai tempat orang itu terjatuh. Oh, jadi maksudnya pas lagi bakar-bakar ngelihat jembatan orang bunuh diri kali ya? Iya, mungkin pas loncat. Terus gitu mungkin ya? Iya kali. Kenapa ditolongin sih, kan udah biarin aja. Iya, lanjut. Pak. Mana kok nggak ada?
Itu? Oh iya, Gimana? gimana? Gue bingung. Bingung ya. Tanya Ahmad. Heeh. Kita berpencar aja. Coba cari di pinggir-pinggir, kataku. Sambil memegang senter kami mencoba menyusuri pinggir sungai. Kami berharap bisa menolong orang itu. Kira-kira 20 menit kami mencari namun tidak menemukan apa-apa. Hingga kami semua berkumpul tepat di bawah jembatan itu. Suasana begitu sepi dan hanya terdengar suara kendaraan yang kadang-kadang melintas di atas jembatan. Masih di dasar sungai mungkin orang itu, ujar Fitri. Kalau sudah mati harusnya mengapung ke atas, jawab Boni. Kami semua terdiam bingung sambil sesekali melihat-lihat sekitar sungai. Mungkin ada jasad orang itu. Saat sedang diam kebingungan, kami dikagetkan oleh suara orang dari belakang kami. Cari siapa? Wih, anjir. Yang lagi nyari. Orang kan lagi bingung ya nyari-nyari. Nyari siapa? Nyari situ. Iya. Ini gimana ya? Kemarin lagi dicariin. Iya. Dan lanjut Pak. Iya. Sontak kami semua melihat ke belakang. Tanpa komentar, tanpa aba-aba, kami semua berlari sekuat tenaga. Tepat di belakang kami ada sosok kuntilanak yang sedang menggendong bayi. Anjir. Gimana tuh? Rambutnya panjang dan memakai baju putih sambil bersenandung seperti mengasuh seorang anak. Anjir, merinding gue. Kakiku sangat gemetar, namun aku paksakan untuk berlari. Bahkan Boni sampai kencing di celana melihat sosok kuntilanak itu. Dia kencing. Kata orang-orang jembatan itu memang angker dan sering terjadi kejadian-kejadian aneh. Sehingga tak heran banyak cerita mistis tentang hantu penunggu jembatan tersebut yang mengganggu orang-orang yang melalui jembatan itu. Sekian cerita dari aku. Terima kasih. Siapa namanya tadi nih? Ardi. Gila nih Ardi ini kayaknya Ini serem paling sih. Menurut ini sih terserem kayaknya nih. Gue nggak kebayang sih misalnya kayak ada orang di jembatan. Cari siapa? Enggak, apa yang dari pertama itu cuy, dari dia lambaikan tangan dada kan gitu deh. Habis itu Biur, dia loncat. jatuhin diri. Iya. Terus dicari dong pasti. Kalau gue di posisi dia, gue juga ikut. Nyari lah ya. Iya, wih apaan tuh? Nah, Terus ayo cuy rame-rame, rame-rame. Jangan sendiri. Ya. Iya, langsung dong harusnya kan gue. Ya kalau gue sih ya langsung apa ya? Pulang. Lari lah. Oh, iya. Enggak dong, bukan laki-laki. Oh ya oke deh. Pesan Gojek pak. Ya langsung lari. Langsung lari. Maksudnya lah. Lari ke tempat itu ya. Tempat itu. Iya. Langsung ke tempat itu. Ngobok-ngobok kali ya. Nyari-nyari. Nggak ketemu. Iya. Apa ya abis itu ada yang manggil ya. Iya. Cari siapa? Anjir, langsung tengok Dek. kuntilanak lagi bawa bayi gendong-gendong. Buset, enggak Ya, kebayang kebayang sih. ya. Iya, kebayang sih. Maksudnya seremnya kayak apa? Ya? Tapi pas dilihat anaknya juga mukanya sama kayak emak gitu kan. Iya, bisa jadi. Gimana ya itu? Ih, ini menurut gue ini cerita terserem kayaknya. Apa ya? Enggak ya. biasa aja. Ya. Bapak, Pak. Tapi emang Bagus. bagus. Enggak ini serem. Ini Serem. soalnya kalau ditunjukin tiba-tiba begitu ya lari lah. Gue juga lari anjir. Cari siapa? Ya cari situ lah. Iya. Oke deh. Oke. Apa sih penasaran? Mungkin kita Ada. explore kali ya. Iya, apa nanti kalau misalnya udah Ada duit. enggak pak? Apa ntar 500 subscribe ya? Kita coba explore Oh ya. iya. Explore di rumah masing-masing. Explore kita bawa banyak sih orang kayak. Iya, harusnya bawa Sendirian. keluarga lah jadi. Keluarga. Sama Aduh. satu ahli spiritual kayaknya. Nama doang mana nih gitu bisa explore lari gitu. Ya oke, untuk cerita dari Mas siapa ya? Ardi. Mas Ardi ya, terima kasih banget udah mau berbagi ceritanya ke kita, mau kirim-kirim apa? Mau ngetik-ngetik maksudnya ngetik, terus kirim email, kalau bisa kirim martabak lah. Ya, kirim email terus martabak dong. Gimana menurut
Apa? Apa? Apa ya? Bingung kan gue mau ngomong apa nih? Oh, menurut ceritanya gimana? Ya, bagus tadi Pak, serem. Iya, sereman mana main sebelumnya? Sereman ini ya. Gue sih sereman ini. Sereman ini coy. Ini kalau Soalnya- dimasukin Soalnya kan film, jarang kan kuntilanak bawa gendong bayi. iya, biasanya Bawa kan gendong bayi. Salah, maksudnya kuntilanak sambil gendong bayi. sambil gendong bayi. Biasanya kan dia cuma di pohon. Iya, biasanya kan sendirian ya kan. Iya. Oh, ini ditinggal pergi waktu itu sambil gendong bayi dia. Iyalah. Jarang tahu yang kuntilanak bawa bayi. Biasanya bawa apa? Gue bawa masalah biasa. Biasanya bawa masalah. Udah lu jangan ngomong. bercandain lu. Jangan maaf ya. Jangan bercanda itu udah jam 1:30. Jangan bercandain itu. Jadi nggak. Ya udah deh. Teman-teman, untuk hari ini mungkin itu aja yang kita bisa bawakan ya. Iya. Kami selalu mengingatkan untuk Jangan bercandain. jangan bercandain. Ih, nggak mau Jangan, deh. jangan. Jangan. Berkualat Pak. Ntar lu pulang lu di samperin aja. Udah. Untuk besok jangan cerita horor lah. Ini jam 1:30, besok Cerita tagnya rakyat jam lu. jam Cerita- 8 pagi aja. Bisa cerita Nabi Kak? Jangan Pak. Jangan aja. Ya udah deh. Pak. Udah untuk hari ini terima kasih. Yang mau kirimkan email cerita-ceritanya boleh ke cliniczone@gmail.com atau ke IG kita di malam_klinik. Boleh follow, boleh subscribe channel kita ya. Oke, untuk hari ini terima kasih dari gua Putra. Dan gua Jack. Selamat malam.